Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang ditempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus berbuat yang terbaik, beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas takarub kita, kedekatan kita, ukhuwah kita di antara sama kita. Karena segala-galanya adalah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama, boleh saya ajak ngobrol Bapak Imam Teguh Saptono dulu nih, karena saya agak lumayan penasaran nih konsep yang beliau ciptakan itu atau konsep yang datang dari beliau itu sangat luar biasa sekali efeknya untuk umat muslim di Indonesia khususnya ya. Bapak boleh sedikit cerita tentang konsep, karena saya pernah dengar nih Pak ya, dakwah first, business follow. Nah ini apa ya, jadi bisa dijelaskan apa sih dakwah first, business follow dan dari mana ide tersebut? Boleh tolong di-share buat para hadirin yang datang, silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan buat yang belum kenal, saya sendiri Imam Teguh Saptono. Sebelumnya saya dirut di BNI Syariah yang baru dipecat sebulan yang lalu, kira-kira bulan Maret. Setelah diangkat kembali diperpanjang Februari, dipecat bulan Maret. Jadi sebenarnya konsep dakwah first business follows ini adalah sebuah perjalanan atau sebuah pencarian yang saya sendiri terus terang baru belajar ekonomi syariah kira-kira 5 tahun yang lalu. Jadi saya menyebutnya sebagai tersesat di jalan yang benar, karena sebelumnya bertahun-tahun saya hampir 17 tahun lebih itu di bank konvensional, bahkan spesialisasi saya adalah merger acquisition, capital market. Jadi kalau ribanya yang ininya lah, yang derajat tertingginya lah. Jadi intinya dakwah first business follows itu adalah sebuah konsep di mana pada dasarnya salah satu tugas dari umat manusia itu sebenarnya hanya 2. Pertama adalah ibadah, kedua adalah berdakwah. Terus terang konsep dakwah ini makin memuncak tatkala Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia, yang waktu itu judul salah satu topiknya adalah dakwah or destruction atau dakwah or destroy. Jadi antara ibadah dan dakwah, saya menyebutnya ini, kalau ini opini pribadi, kalau saya katakan ibadah itu adalah capacity, kemampuan untuk survive, sedangkan dakwah adalah capacity to grow. Dan dua-duanya harus dimiliki oleh seorang makhluk hidup. Kemampuan untuk bertahan dan kemampuan untuk tumbuh. Nah, konsep dari dakwah first business follows ini adalah sebenarnya cuma satu. Kalau memang kita yakin bahwa ekonomi syariah itu bersumber dari risalah, maka dia tidak akan bisa tersampaikan dengan marketing mix produk. Jadi kalau sekarang saya ambil contoh, ini bedanya akan jauh sekali ya, antara dakwah dengan produk. Dan semua bisnis kalau kita niat bahwa setiap kita itu adalah punya 2 fungsi itu, ibadah dan dakwah, pada dasarnya semua bisnis itu bisa. Jadi tidak hanya bank ya, bahwa semua yang kita lakukan itu diniatkan dakwah dulu, karena konsepnya akan berbeda sekali. Saya ambil contoh. Pada saat nasabah itu datang ke BNI Syariah, kemudian kita sodorkan pendekatan produk, price, place, promotion, dan produknya sendiri, feature produknya. Bapak mau deposito, ini ada deposito syariah. Apa bedanya dengan deposito konven? Kalau deposito konven ini kita kenal bunga. Kalau deposito syariah kita kenal margin. Bedanya bunga sama margin apa? Ya sama saja sih, kalau margin itu cuma ditentukan di akhir, bunga di awal, dan seterusnya. Oke, sekarang kalau margin besarnya berapa? Besarnya cuma 5%, kalau bunga itu sekarang 6%. Oke, kalau gitu saya syariah aja. Konvensional saja. Tapi Bapak sekarang yang ini deposito syariah ada hadiahnya loh. Hadiah langsungnya itu pergi umroh. Oh, ada hadiah langsungnya, ada. Ya sudah, saya deposito syariah aja. Nah, saat hadiahnya habis, maka besoknya dia pindah lagi ke konvensional. Itu kalau kita pendekatannya adalah produk. Bagaimana kalau kita dakwah? Bapak, Ibu maaf, sudah mengenal yang namanya dosa riba. Langsung mikir ya Pak ya, langsung Nah, mikir. jadi pada saat dia memilih, maka yang ada di benak orang itu bedanya adalah konsepnya.
Kalau yang satu, kalau produk, maka yang ada di dalam diri seseorang itu dia mengcompare kemudian mensubstitut. Kalau mengcompare dan mensubstitut, suatu saat dia akan pindah lagi. Tetapi kalau dakwah yang disampaikan, maka proses yang ada dalam diri orang itu adalah converted, dan ini tidak akan berubah lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untungnya buat bank apa? Buat bank, kalau dia menjadi nasabah Anda dapat bisnisnya, kalau dia tidak menjadi nasabah Anda sudah mengerjakan tugas Anda yang utama, ibadah dan berdakwah. Jadi pasti untung. Jadi bisnis dakwah first, business follows itu pasti untung. Itu aja saya ingin memastikan bahwa teman-teman saya waktu itu pasti untung. Karena cuma satu yang saya yakin, bahwa suatu saat pemimpin perusahaan itu pasti ditanya tidak hanya gaji dan bonus yang diberikan, tapi apa yang bisa dia bawa buat karyawannya. Apakah dia sudah membawa karyawannya juga ke surga. Baik, jadi intinya risalah itu hanya bisa disampaikan dengan dakwah. Akan beda sekali karena kalau kita punya produk, dia akan sukses kalau dengan marketing mix, kalau selama jalurnya marketing mix. Tapi kembali kita bisnis dengan pola marketing mix, itu akan mudah sekali tersubstitut. Tetapi apabila kita mendeliver produk dengan pendekatan dakwah, di mana yang kita masukkan di dalam, yang kita implan di dalam produk kita adalah sebuah risalah, maka dia tidak lagi mengandalkan marketing mix. Kalau marketing mix tadi price, product, promotion dan seterusnya. Kalau dakwah kita pakai kunci-kunci dakwah. Apa itu kunci-kunci dakwah? Pertama adalah akhlak, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah teladan, dan yang terakhir adalah ikhlas. Nah, akhlak, ilmu, teladan, dan ikhlas itu harus ada embedded di organisasi kita. Makanya saya waktu itu di BNI Syariah mengatakan, usahakan the best syariah bank itu adalah siapapun banknya boleh, tetapi yang akan the best adalah mereka yang berhasil menghidupkan Al-Quran di dalamnya, dan bukan menumpang hidup dari Al-Quran. Ya. Jadi ini akan beda sekali. Ya. Bank syariah yang menumpang hidup dari Al-Quran dengan bank syariah yang menghidupkan Al-Quran. Karena pada saat kita menghidupkan Al-Quran, maka kita sudah tahu persis bahwa semua ayat-ayat yang ada di dalamnya itu menjadi kunci-kunci keberhasilan. Keuangan syariah hanya bisa dijalankan dengan konsep dakwah, dia bukan sebuah produk. Ini terus terang saya sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan original buatan saya, tetapi lahir dari seorang Uzbekistan yang saya juga nggak kenal. Itu adalah seminar ilmiah. Pada saat itu saya di depan panggung, saya bicara ekonomi syariah di Indonesia hanya tumbuh 5% karena dukungan pemerintah, kita lebih bottom up, dukungan pemerintah itu belum kuat, pajak deposito syariah dengan konven sama padahal karakteristik beda, kemudian BUMN tidak bisa simpan di syariah karena marginnya turun, tidak sesuai dengan undang-undang perbendaharaan negara dan seterusnya. Setelah saya sampaikan semua, dia angkat tangan dalam bahasa Inggris kurang lebih seperti ini, brother, kata dia. Dulu Rasul tidak pernah meminta privilege kepada pemerintah jahiliyah untuk bisa menyebarkan agamanya. Dan tidak mungkin apabila privilege itu diberikan, tidak mungkin Bizantium dan Romawi runtuh. Jadi kalau privilege diberikan, tidak mungkin Bizantium dan Romawi runtuh. Dan tidak mungkin Bizantium dan Romawi runtuh itu hanya karena pedang dan kuda. Tetapi yakinlah bahwa strategi Rasulullah yang paling unggul. Oleh karena itu, cuma satu kuncinya katanya. Hidupkan Al-Quran, selesai. Dan sampai sekarang itu begitu terngiang-ngiang di saya. Kayaknya ini yang salah dari ekonomi syariah kita. Kita tidak pernah menghidupkan Al-Quran di dalam perbankan. Nah, pada saat menghidupkan Al-Quran di situ, barulah saya tahu dan terbuka semuanya. Pertama adalah Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi kuncinya adalah kalau bisnis kita adalah bisnis anti riba, teriak-teriaklah untuk bersedekah. Itu karena satu koin, dua muka dari satu koin. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Maka kuncinya ada dua. Kalau kamu mau bisnis ribanya berkurang, ya maka saya katakan tidak mungkin bank syariah itu tidak menjadi fronting, tidak menjadi garis yang terdepan dari gerakan zakat, infak, sedekah, wakaf termasuk dalam filantropi. Dan itu harusnya bank syariah yang di depan.
Karena dengan demikian maka ribanya akan musnah. Nah, waktu itu saya perintahkan ke teman-teman, tolong hidupkan kembali wakaf uang. Jadi waktu itu ada, kalau teman-teman buka namanya wakaf hasanah. Wakaf hasanah dicetuskan oleh BNI Syariah. Waktu itu kita masih bingung, teman-teman masih bingung apa dampaknya sama bisnis. Karena uangnya itu adalah uang wakaf. Masuk ke bank itu hanya lewat pass-through, kemudian akan lari keluar lagi untuk wakaf. Bank dapat apa? Cuman waktu itu saya sempat sampaikan di teman-teman semua bahwa cara melihatnya jangan seperti itu. Ya. Sumur Zam-Zam itu tidak keluar di jalur sa'i. Demikian juga lah bisnis yang kita mengandalkan Quran di dalamnya. Lakukan saja maka Allah akan keluarkan sumurnya entah dari mana. Dan itulah yang terjadi. Waktu kita lakukan seperti itu, tahun lalu BNI Syariah, sebelum kita melakukan gerakan dakwah First Business Follows, kita mendapatkan 28 award. Setelah melakukan dakwah First Business Follows terakhir, kita mendapatkan 41 award. Tanpa pernah kita berpikir itu berasal dari mana. Dan mungkin itu juga yang kemudian saya dianggap terlalu ke kanan. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi saya katakan bahwa menghidupkan Al-Quran di dalamnya, termasuk di dalamnya saya waktu itu bilang, alangkah tidak adil, saya bilang saya yakin suatu saat saya akan sampai pada waktunya akan ditanya apa yang sudah saya kerjakan. Saya katakan tidak akan adil apabila kesempatan sholat itu hanya untuk karyawan-karyawan yang ada di back office, yang ada di kantor pusat. Oleh karenanya saya akan memberikan kesempatan untuk sholat tepat waktu itu di semua karyawan plus nasabah. Makanya saya berhentikan waktu pada saat sholat sekitar 15 menit untuk sholat bersama-sama jemaah dan seluruh teller, seluruh customer service kita. Dan luar biasa tanggapannya, bahkan di beberapa kantor itu justru ruko-ruko sebelahnya menunggu azan untuk kemudian sholat di kantor BNI Syariah pada saat banking hall itu dijadikan tempat sholat atau di musola. Nah, itu contoh-contoh menghidupkan Al-Quran. Jadi wakaf dihidupkan, dan saat ini itu di situ ada Mbak Rima. Mbak Rima memastikan bahwa seluruh karyawan BNI Syariah sudah punya pengalaman berwakaf. Kemudian berikutnya tadi sholat tepat waktu. Kemudian yang berikutnya lagi banyak hal yang intinya adalah coba lakukan hidupkan Al-Quran. Jangan pernah kita numpang hidup dengan Al-Quran. Para pedagang yang semangat untuk nambah stok, saya bilang pada saat waktu lebaran, hanya sampai di situ. Saya katakan hati-hati, jangan numpang hidup. Itu berarti numpang hidup. Tetapi di tengah-tengah ramainya pedagang pada saat sholat, ajaklah yang sedang menawar itu, ibu, bapak, kalau boleh tawar-menawarnya kita berhenti sebentar, kita sholat sama-sama. Di sebelah sana ada masjid, kita antar ya. Pilihannya adalah satu, paling ibunya pergi, kedua dia akan ikut. Kalau ibunya pergi, kita sudah beruntung, sudah menyampaikan dakwah. Kalau ibunya ikut, insya Allah double-double. Dan Allah mendatangkan rezeki dari mana. Dan waktu saya pernah katakan ke teman-teman, tolong di sini angkat tangan siapa yang yakin analisa kreditnya jago. Silahkan. Kalau memang sudah, saya tanyakan, apakah Anda sudah menjamin bahwa nasabah kita akan mendapatkan pelanggan lagi bulan depan? Siapa yang mendatangkan pelanggan ke nasabah kita bulan depan sehingga mereka mampu mencicil cicilan ke BNI Syariah. Dengan modal seperti itu ternyata kita 3 tahun berturut-turut menjadi bank syariah terbaik dari segi performa. Saya katakan tidak ada sesuatu yang bertentangan antara dakwah dengan bisnis real. Tidak ada yang bertentangan dan semuanya sejalan. Karena Allah yang menjamin. Itu konsep, pada dasarnya konsep keunggulan dakwah First Business Follows. Dan semboyan yang ada di kami waktu itu adalah lillah, filah, dan billah. Semua berasal dari Allah dan untuk Allah, dijalankan di jalan Allah, maka hasilnya apapun itu adalah pertolongan dan seizin Allah. Dan waktu itu juga saya sampaikan ke teman-teman, frekuensinya dicoba diputar. Jadi kalau kita sudah niat bahwa dakwah First, frekuensinya diputar. Pada saat kita mendefinisikan untung, pada saat kita mendefinisikan rugi dan seterusnya. Saya katakan untung itu bukan bottom line. Untung adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, keuntungan.
Jadi kalau toh perusahaan kita ternyata negatif, tetapi negatif itu membuat kita semakin dekat, itulah keuntungan yang sejati. Tetapi sebaliknya, kalau kita dibiarkan untung terus-menerus dan kita semakin jauh, itu kita sedang ditinggalkan oleh Allah. Dan itu adalah bencana yang sebenarnya. Dan teman-teman di organisasi, di Bani Syarwat itu sudah siap. Dan berteriak tadi, Allahu Akbar. Itulah kita kerjakan, demikianlah dakwah First Business Follows. Luar biasa sekali konsepnya. Jadi intinya tuh kalau misalkan kita menjalankan syariat Islam gak bisa setengah-setengah ya Pak ya, karena nanti hasilnya pun akan jadi setengah-setengah gitu. Nah begitu beliau menerapkan secara full sistem perekonomian syariat Islam, ternyata hasilnya sangat luar biasa, malah 3 tahun berturut-turut ya Pak ya dapat penghargaan, luar biasa. Nah tadi kan kita udah sempat bahas masalah perekonomian syariat, tapi saya agak kurang paham nih Pak, sinergisitas produk ekonomi syariah dengan filantropi itu seperti apa gitu? Itu nggak bisa, bukan sinergi, malah saya bilang embedded. Jadi pandangan Islam tentang akumulasi harta, pada dasarnya ini yang agak sering kita lupa. Ya di ayat ini jelas bahwa definisi dari akumulasi harta, saya katakan makanya embedded, itu adalah akumulasi harta tidak ada di individu, adanya di umat. Jadi akumulasi harta pada dasarnya tidak ada di individu, tetapi adanya di umat. Karena bunyi ayatnya, apabila Anda mengumpulkan harta kemudian tidak diinfakkan, maka emas dan perak itu akan dipanaskan. Inilah adalah emas dan perak yang kamu kumpulkan dan tidak diinfakkan. Nah kalau gitu buat apa kita ngumpulin? Suatu saat nanti emas dan perak itu akan dibakar di dahi dan di punggung kita. Nah gimana cara kita membuat dia terakumulated? Lempar ke umat. Tetapi pada saat kita lempar ke umat, akun kita sudah menambah maka judul tagline kita di Wakaf Channel, karena harta dibawa mati. Jadi cara bawa mati harta itulah dengan mewakafkan. Dia akan terkirimkan. Bagaimana wakaf itu melindungi peradaban. Ini contoh bagaimana negara Israel, Palestina itu berdiri, itu ternyata bukan perang besar-besaran antara rakyat Palestina ya. Yang perang itu adalah tentara Mesir atau tentara Turki Utsmani dengan sekutu. Tetapi dengan rakyat Palestina sendiri pada dasarnya saat pendirian negara Israel itu tidak ada peperangan yang hebat. Kenapa? Karena Israel berdiri dari penyatuan sertifikat tanah. Penyatuan dari sertifikat tanah yang dibeli oleh keluarga-keluarga Yahudi yang mendapatkan sumber dana dari yang namanya Jewish National Fund. Dan Jewish National Fund itu pada dasarnya lembaga wakaf dari Yahudi. Bagaimana mungkin kalau kita tidak memiliki lembaga wakaf, maka sebuah peradaban bisa hilang. Dan bagaimana ceritanya sebuah peradaban dapat terlindungi dari peran-peran lembaga wakaf sebagaimana layaknya Al-Azhar dan lembaga-lembaga wakaf di Turki. Dan ini yang menurut saya menjadi PR besar, dan ini hanya bisa dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di bank. Karena bank lah yang punya akun. Nah jadi kalau ditanya nyambungnya di mana? Nyambungnya di sini. Jadi yang bisa memobilisasi itu adalah bank-bank syariah. Yang bisa memobilisasi adalah bank. Nah nanti kemudian justru cara sinergitasnya adalah teman-teman di ACT, teman-teman di lembaga LAS dan Basnas, itulah yang kemudian melaksanakannya. Jadi jangan pernah percaya kalau ketemu bank syariah yang masih tagline-nya adalah kami akan menjaga harta Anda semakin banyak dan semakin bertumbuh. Itu berarti tidak menghidupkan Al-Quran di dalamnya. Karena pada dasarnya di Islam itu tidak mungkin mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta di tangan individu. Ini yang mau saya buat tadinya sebelum saya dipecat. Jadi tadinya maunya adalah seluruh infrastruktur bank menjadi alat dakwah. Yang tadinya mau kita buat adalah seluruh kartu tap cash kita yang dipakai di tol, di Transjakarta segala macam, pada saat dia mentap selalu ada bagian yang diberikan kepada anak yatim. Kita bank syariah gembar-gembor kirim orang umroh berberapa kali kita tidak pernah mengingatkan apakah Anda sudah berwakaf. Kemudian yang berikutnya itu lihat kartu Hasanah. Tadinya saya mau buat tagline-nya adalah kartu ini mungkin tidak bisa memberi Anda potongan harga gadget dan makan di resto, tetapi kartu ini dapat memberi makan orang-orang miskin setiap kali Anda gunakan. Nah jadi seperti itu.
Kemudian ada SMS blast, muncul tinung SMS blast. Ya. Saldo Anda telah mencapai nisab, bayarkan zakatnya. Nah, jadi yang model-model seperti itulah yang kita sebutkan menghidupkan Al-Quran. Kalau ditanya apakah banknya makin kecil, saya katakan enggak, makin besar. Kenapa? Karena di kepala umat nanti akan muncul. Ini luar biasa sebuah bank, di mana dia memikirkan nasib kita di akhirat, apalagi di menjaga harta kita di dunia. Pasti terpercaya. Orang nasib kita di akhirat saja sudah dia sangat khawatir. Jadi makin besar, tidak ada pertentangan antara bisnis dengan jalan Al-Quran, nggak ada. Karena pada dasarnya Al-Quran itu juga pastinya akan membimbing kita hidup di dunia dengan martabat tadi, dengan kemuliaan. Sekali lagi, karpet yang paling mahal sekalipun, kalau tidak ada Al-Quran di dalamnya, Anda silahkan boleh injak-injak. Itu mau di lobi segala macam. Tetapi tikar pandan, kalau dia ada di tempat musola, jangan pernah Anda coba injak-injak kalau tidak dimarahi oleh umat. Kenapa? Karena ada Al-Quran dan ada Al-Quran yang dihidupkan di atasnya, sholat dan seterusnya. Jadi organisasi kalau mau mulia, cuma satu kuncinya, hidupkan Al-Quran di dalamnya, maka organisasi akan mulia. Perkenalkan, nama saya Reza, volunteer ACT. Saya ingin bertanya kepada Pak Imam Sabtono. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama adalah konsep Bapak, saya rasa Masya Allah luar biasa, Pak, menghidupkan Al-Quran di dalam bisnis. Bapak kan sudah dikeluarkan gitu ya, tanda kutip Pak ya, dari BNI Syariah. Dan saya rasa konsep tersebut seperti ketokohan gitu Pak ya. Kalau misalkan Bapak tidak ada, apakah konsep tersebut masih bisa diterapkan oleh BNI Syariah? Apakah konsep itu bisa dijadikan sistem? Artinya siapapun pemimpinnya akan bisa dilaksanakan, walaupun Bapak sudah dipisahkan atau bagaimana gitu. Kalau ditanya apakah ini bisa dilakukan, saya rasa sangat bisa. Kembali karena bukan ditokohkan, tetapi karena keyakinannya tadi. Selama kita masih bersumber dan meyakini nilai-nilai Al-Quran, memang untuk dalam kasus organisasi dia butuh waktu. Dan kembali kalau memang dakwah yang dikerjakan, maka penurunan nilai di dalam organisasi, kalau sekali kita katakan bahwa sebuah organisasi siap untuk menghidupkan Al-Quran di dalamnya, maka penurunan organisasi juga dilakukan dengan cara-cara Al-Quran, melalui tarbiyah. Itulah proses value diturunkan, sehingga terus berkembang. Harapannya mudah-mudahan sampai sekarang teman-teman di BNI Syariah sih masih, tetapi masalah tension dan seterusnya ya kita tidak terikat sebuah postulat yang menyatakan bahwa peran dari leader itu juga cukup tinggi. Ya, bahkan Smart Erdogan pun statement yang saya masih ingat adalah bahwa setiap negara itu butuh seorang pemimpin dan setiap pemimpin harus pemimpin yang kuat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai kenapa saya dikeluarkan, ya karena putusan rapat saja. Rapat umum pemegang saham mengeluarkan saya di bulan Maret setelah saya diperpanjang di Februari. Kalau ditanya mengenai apakah terlalu kanan, ya mungkin juga kesannya seperti itu. Karena saya bilang, saya juga kebetulan lagi mau mengeluarkan buku judulnya Mungkin Saya Radikal. Karena saya katakan gini, mau terlalu kanan, mau tidak terlalu kanan, padahal di dalam Al-Quran itu jelas fungsinya adalah huda, wabayinas, furqon. 3. Huda petunjuk, bayinas penjelas, furqon pembeda. Nah bagaimana kita bisa mengatakan bahwa furqon itu adalah membedakan yang baik dan buruk? Kalau misalkan garisnya putus-putus atau abu-abu, maka fungsi furqonnya nggak jalan. Nah, karena kita bisa supaya fungsi furqonnya jalan, maka kita harus yakin dulu bahwa garisnya itu jelas. Nah, kemudian karena garisnya jelas, kemudian kita disebut radikal dan garis keras, itu mereka yang bilang. Karena di kita sendiri memang fungsi dari Quran itu harus bisa menjadi pembeda. Kalau pembeda itu garisnya abu-abu dan putus-putus atau bengkok-bengkok, maka fungsi furqonnya yang nggak jalan. Dan itu berarti Qurannya tidak hidup. Tetapi begitu Qurannya hidup, maka dia muncullah garis pembedanya. Nah, masalah kemudian muncul garis pembedanya, semakin dihidupkan semakin jelas, kemudian itu dicap sebagai radikal dan segala macam, itu yang mencap yang lain. Artinya kita sendiri tidak menyatakan bahwa diri kita radikal. Makanya nanti judul bukunya Mungkin Saya Radikal. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama Saling Sapa TV.